Halo Besti, cuan lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Ini adalah suasana Lombok ya, suasana pedesaan di Lombok, pegunungan. Nih jalannya kenceng kayak sirkuit Mandalika ya. Luar biasa teman-teman. Kali ini saya bisa berkesempatan di luar sore-sore, bisa mendengarkan suara-suara gemericik air ya. Sini air, situ air. Jadi suasana ini menimbulkan aura yang positif ya, kepada saya terutama, apalagi kepada teman-teman yang melihat tayangan ini. Ini posisi miring yang memang jalannya ini miring ke atas ini. Ini posisi ke atas. Kali ini Cak Nawi bercerita soal guru besar ITS yang geleng-geleng kepala dibuatnya. Ya, cerita ini dimulai dari pelebaran jalan ya, makanya saya ambil posisi di pelebaran jalan. Ada sebuah pelebaran jalan di Lamongan tepatnya ya. Di Lamongan. Kemudian guru besar ITS itu sebagai mendapatkan proyek pelebaran jalan di situ. Nah, proses pelebaran jalan itu waktu di posisi makam, tanah makam gitu. Tanah makam yang harus dipindahkan. Ya, harus dipindahkan, maka digalilah beberapa kuburan makam itu dipindahkan. Ada satu makam yang unik sekali. Kenapa saya bilang unik? Karena ketika digali mayatnya, jasadnya masih utuh, dan kalau dilihat dari kematiannya itu sudah lama, puluhan tahun bahkan, jasadnya masih utuh. Nah, guru besar ITS ini kan sebagai kontraktornya ya, maka dia kaget sekali. Ini orang ini kok sudah meninggal puluhan tahun, tapi jasadnya kok masih utuh gitu. Kemudian ini true story ya. Kemudian dia penasaran dengan orang ini, ada namanya itu. Dia penasaran. Kemudian dia cek di desanya, kenal dengan Pak ini. Oh, banyak yang kenal ternyata. Beliau sangat terkenal. Beliau orangnya baik, humble, dermawan ya. Kemudian ada sebuah rahasia, tapi sekarang sudah bukan rahasia lagi, bahwa beliau pernah mendermakan sebagian hartanya, di mana harta itu tidak diketahui oleh keluarga. Jadi dia membagikan, mendermakan hartanya untuk sekolah, kalau nggak salah untuk madrasah ya. Dari situ Cak Nawi bisa ambil kesimpulan bahwasanya energi itu sifatnya melekat. Saya bilang ya, orang yang suka berbagi ya, maka dia akan selalu dilewati energi itu. Itu seperti talang air ya. Maka selalu dilewati energi, sehingga jasad pun ya, kalau kita ngomong vibrasi feeling, orang yang gelombangnya tinggi, kalau berbagi itu di frekuensi di atas 500, maka bakteri, virus itu tidak suka di tempat itu, maka akan menghambat proses penguraian jasad itu sendiri. Jadi begitu kuatnya vibrasi energi, begitu kuatnya kepada beliau ini, sehingga bakteri dan virus ya, bakteri pengurai dan sebagainya tidak, katakanlah, tidak mau tinggal di situ, karena vibrasi
dan gelombang beliau ini sangat tinggi sekali. Ini kita jelaskan dari segi sains ya teman-teman. Tentu saja orang-orang yang memiliki vibrasi yang tinggi dari segi feelingnya, dari segi jantungnya itu jasadnya ini utuh gitu. Kalau saya bahas di level epsilon itu 0,0 sampai 0,5 Hz. Ini yang ditemukan baru-baru tahun 90 ke atas itu. Jadi gelombang epsilon itu ada seseorang yang bahkan dia tidak bernafas, tidak berdenyut nadinya, tapi hidup. Ini jasadnya utuh, tapi dia hidup. Ini nanti saya akan bahas soal gelombang epsilon ya. Jadi bukan soal tinggi atau rendahnya gelombang, tapi ada posisi-posisi gelombang di mana memiliki kekuatan-kekuatan tertentu ya, memiliki fungsi-fungsi tertentu. Maka saya bilang ada gelombang beta ya. Beta itu kemarin saya bilang di atas 14 Hz, tapi ada batasnya sampai 30-33 Hz. Itu di beta. Di atas beta ada gamma. Gamma sekitaran 33 sampai 44 Hz. Itu ada fungsi tersendiri. Ada lagi di atasnya hyper gamma 44 sampai 100 Hz. Fungsinya adalah daya serap atau daya tangkap gelombang. Jadi kalau kita ngomong di televisi atau sinyalnya HP ya, daya tangkap gelombangnya dia tinggi sekali kalau kita manusia. Maka jangan heran teman-teman kalau ada orang yang tiba-tiba pinter, tidak pernah belajar ya, nggak pernah belajar, tiba-tiba bisa hafal 4 bahasa misalkan. Terus tiba-tiba bisa menulis rumus apa gitu. Memang banyak dialami orang-orang yang seperti itu. Bahkan saya juga pernah lihat yang nyata gitu ya, di Lamongan ya. Itu ada, saya tidak sebutkan beliaunya. Bahkan bisa menularkan, gelombang ini bisa menularkan ke orang sekitarnya, orang-orang terdekatnya. Makanya penting sekali kita selalu berdekatan dengan orang-orang yang bervibrasi positif. Tidak hanya dekat ya teman-teman, walaupun melalui pancaran gelombang video pun juga menyalur teman-teman, karena gelombang vibrasi ini berjalan terus ya. Dia kalau kita masuk di ranah 4 dimensi, maka gelombang itu menembus ruang dan waktu ya. Jadi bukan menembus lagi ya, karena memang sudah kaitannya 4 dimensi itu. Dia tidak butuh ruang dan tidak butuh waktu. Maka Cak Iwan ini kok ngomongnya malah ngalor ngidul ya. Enggak, ini sains ya. Jadi ini sains terkait dengan guru besar ITS tadi. Itu beliau adalah paman saya sendiri ya, paman saya sendiri. Dan kemudian yang meninggal tadi adalah dia mempunyai, yang meninggal tadi memiliki anak, dan anaknya adalah suami dari bibi saya sendiri. Jadi cerita ini akhirnya melebar, meluas, dan kami bahaslah di lingkup keluarga, apa rahasianya apa gitu kan, karena paman juga seorang guru besar di ITS, juga membahas dari segi sainsnya ya. Jadi begitu teman-teman, maka berbaikilah, berpasrahlah, tulus terima dalam keadaan apapun, bersyukurlah, karena untuk mengakses ke 4 dimensi itu kebanyakan manusia
menggunakan ilmu gratitude, ilmu bersyukur ya. Ketika kita bersyukur, kita bisa menembus ke ruang itu, teman-teman. Makanya kalau kita bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur, itu kita masuk ke dimensi keempat, teman-teman. Oke, cukup sekian karena nanti saya akan membahasnya yang lebih detail lagi soal gamma, hypergamma, lambda, epsilon ya. Karena sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing itu akan memberdayakan teman-teman. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.